Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Mamun Ali dengan NPM 202043500875. Program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi syarat kelulusan. Aplikasi yang saya buat adalah sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru terbaik di SMK Yaba Depok menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau yang disingkat dengan AHP berbasis Java. Sebelum memulai aplikasinya, saya akan menyalakan XAMPP untuk mengkoneksikan aplikasinya dengan database. Di sini saya akan melakukan login dengan level admin. Jadi saya membuat dua level, yaitu yang pertama admin dan kepala sekolah. Yang pertama kita mencoba login dengan level admin. Ini adalah contoh ketika memasukkan username dan password yang salah. Di sini akan muncul pop-up menu atau pop-up message dengan bertuliskan masukkan username dan password yang benar. Ini adalah ketika memasukkan password yang benar, maka akan muncul pop-up login berhasil. Dan ketika login berhasil, maka akan langsung masuk ke dalam menu utama, yaitu dashboard. Di dalam aplikasi ini ada beberapa menu dan submenu yang telah saya buat. Untuk menu ada home, master, penilaian, hasil, ranking, report, dan logout. Untuk di menu home maka akan muncul visi dan misi dan tujuan dari sekolah. Dan untuk menu master memiliki 3 submenu. Yang pertama data user, data guru, data kriteria. Dan untuk penilaian memiliki 4 submenu. Yang pertama penilaian kriteria, hasil nilai kriteria, penilaian kinerja guru, hasil nilai alternatif. Kemudian di hasil, ranking, kemudian report. Kemudian kita akan mencoba di form data user. Ini adalah form untuk siapapun atau admin yang ingin masuk atau kepala sekolah yang ingin masuk. Di sini kita akan mencoba untuk memasukkan data admin baru, data user baru. Di sini kita bisa memilih untuk levelnya yaitu admin atau kepala sekolah. Di sini saya akan mencontohkannya di level admin. Ini adalah ketika kita menambah data user dan berhasil, maka akan muncul pop-up seperti ini. Dan ketika kita ingin mengubah, maka kita tinggal klik di tabelnya. Kemudian di sini akan muncul button ubah, hapus, dan batal. Dan di sini ketika kita mengklik nama atau username atau password yang ingin diubah, maka kita tinggal memasukkan data yang ingin diubah, seperti misalkan seperti ini. Maka kita hanya tinggal klik ubah, maka data akan berhasil diubah. Dan apabila ingin menghapus, maka klik tabelnya, kemudian klik hapus, maka di tabel akan hilang dan data user telah terhapus. Kemudian saya akan mencontohkan di form lain, yaitu form data guru. Di sini sama seperti yang form data user, berisi tabel, button tambah, namun bedanya di sini ada search cari ya, untuk mencari data. Di sini ketika kita ingin mencari data, kita hanya perlu mengetik nama atau ID guru atau tempat lahir bisa. Tapi saya prefer ke nama seperti ini. Saya contohkan Pak Ijo, maka ketika kita klik cari,
maka akan muncul datanya nama Pak Hijau. Kemudian ketika ingin menambah data guru, klik nama, tempat, agama, tanggal lahir, dan email. Di sini saya akan mencoba mencontohkan menambahkan data. Maka tinggal klik simpan, data akan langsung muncul di tabel. Dan ketika ingin ubah data atau menghapus data, tinggal klik nama tabelnya, nama guru yang ada di tabel, diklik, kemudian akan muncul button ubah, hapus, dan batal. Kita ingin mencontohkan hapus, maka klik button hapus. Maka data akan dihapus. Kemudian saya akan mencoba data kriteria. Di sini ada tabel, button tambah, kolom kode kriteria, dan kolom nama kriteria. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data kriteria. Kemudian ketika sudah mengisi kode kriteria dan nama kriteria, maka tinggal klik button tambah. Kemudian muncul pop-up data berhasil ditambah ketika data sudah ditambah, dan maka akan muncul di tabel. Kemudian saya akan mencoba untuk mengubah data tersebut, yaitu dengan mengganti data yang saya perlukan. Seperti nama kriteria saya ubah menjadi seperti ini. Nanti saya ubah, maka data akan terubah. Kemudian ketika menghapus, tinggal klik button hapus, maka data akan terhapus dari tabel. Kemudian kita beralih ke menu penilaian. Di sini ada penilaian kriteria, hasil nilai kriteria, penilaian kinerja guru, dan hasil nilai alternatif. Di penilaian kriteria, yang pertama yaitu memasukkan kode perhitungan. Kemudian mengisi nilai-nilai perbandingan yang ada dalam tabel matriks perbandingan berpasangan kriteria. Ketika memasukkan angka, diklik enter, maka nilai di bawahnya akan muncul. Dan ketika sudah muncul semua, maka tinggal menghitung eigenvektornya. Dan ketika kita klik button hitung, maka semuanya akan terhitung dan hasil perhitungannya sudah terlihat, yaitu konsisten. Ketika sudah konsisten, maka perhitungan dapat dibilang benar. Dan ketika sudah konsisten, maka tinggal klik button simpan, maka akan muncul di form hasil nilai kriteria. Dan ketika ingin menambah data lagi, kita hanya tinggal klik button reset, maka semua kolom akan hilang atau akan terhapus. Kemudian ketika ingin melihat hasil penilaian kriteria, kita ke form hasil nilai kriteria dan klik update. Maka di sini ada hasil dari penilaian kriteria. Kemudian beralih ke menu penilaian kinerja guru. Untuk tampilannya sama seperti penilaian kriteria, hanya saja di sini ada kode guru dan di sini ada kriteria.
Sama seperti sebelumnya di penilaian kriteria, jadi kita di sini memasukkan kode guru untuk kode unik di database. Dan di sini pilih salah satu, kita pilih dari pedagogik, isi satu persatu untuk kriterianya. Jadi untuk angkanya seperti tadi, memasukkan angka kemudian enter, maka akan muncul nilai di bawahnya, yaitu nilai dari hasil 1 dibagi 2 maka hasilnya 0,5 dan seterusnya. Ketika untuk di kolom dan baris ini, maka itu udah akan menghitung keseluruhan jumlah di nilai per baris. Dan untuk button hitung yaitu untuk menilai eigenvector, nilai bobot dan hasil perhitungan. Setelah muncul seperti ini, maka kita akan klik button hitung. Maka akan muncul nilai hasil perhitungan, yaitu lambda max, CI, CR, dan konsisten. Setelah konsisten seperti ini, maka kita akan klik simpan. Untuk menambah data baru dalam kriteria yang berbeda, maka kita akan klik reset. Untuk melihat hasil dari nilai alternatif, maka kita ke formasi nilai alternatif dan klik update. Dan berikut untuk nilai-nilai dari penilaian kinerja guru dalam kriteria pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kemudian kita beralih ke menu hasil. Di menu hasil ini akan dihitung dari hasil nilai kriteria dikali dengan hasil penilaian kinerja guru. Button load ini akan mengambil data di database. Kemudian data atau nilai akan muncul di kolom kriteria dan di kolom alternatif. Cara perhitungannya yaitu nilai pedagogik dikali nilai pedagogiknya Pak Ijo, kemudian nilai kepribadian dikali nilai kepribadiannya Pak Ijo, dan nilai profesional dikali nilai profesionalnya Pak Ijo, dan nilai sosial dikali dengan nilai sosialnya Pak Ijo. Kemudian di sini kita klik button hitung untuk memunculkan nilai dari hasil perkalian dan pertambahan tersebut. Di sini ada nama untuk menyimpan nilai. Kemudian ketika ingin menyimpan, klik button simpan satu persatu, maka data akan tersimpan di database. Untuk melihat hasil nilai tersebut, kita ke form ranking, maka akan muncul hasil ranking dari penilaian kinerja guru tersebut. Untuk Pak Ijo memiliki nilai 0,464 dengan ranking 1. Dan ranking terakhir Pak Suji Rahman 0,098 dengan ranking 4. Kemudian kita akan masuk ke menu report, yaitu yang berisi data guru, data kriteria, nilai alternatif, dan ranking. Di sini akan tersinkron ya, ketika di data user diubah, maka di report akan langsung terubah. Dan ketika ingin ngeprint atau menyimpan, maka klik save atau klik print yang ada di ujung kiri atas. Ketika diklik, maka data akan diarahkan ke banyak file yang diharuskan kita memilih untuk menyimpan file di mana. Ketika sudah menyimpan, kita klik save, maka data akan tersimpan. Kemudian ketika sudah selesai, saya akan mencoba menu logout. Ketika saya sudah ingin keluar, maka klik menu logout dan klik yes, maka saya akan diarahkan ke dalam tampilan login seperti yang di awal.
Kemudian saya akan mencoba untuk login dalam menu dan dalam level kepala sekolah. Dan di dalam tampilan kepala sekolah hanya ada menu home, report, dan logout. Untuk menu report yaitu tetap dengan 5 report, yaitu data guru, data kriteria, nilai alternatif, dan ranking. Untuk mencetak atau menyimpan atau memprint, maka hanya tinggal klik icon yang ada di ujung kiri ini, dan ketika ingin print tinggal pilih printernya dan pilih print. Dan untuk logout akan muncul tampilan login seperti di awal. Sekian demo aplikasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.